Setelah itu semuanya berubah. Disitulah ketika gue momen ngelihat, kok ada meeting, gue gak tahu meeting ini. Comika udah mulai kelihatan kayak kantor itu pada masa, 3 tahun itu membuat gue sadar emang harusnya Panji nih yang megang Comika. Sebenar-benarnya satu-satunya perusahaan stand up comedy kan cuma Comika. Yes, the only one. Caranya kita tahu sebuah bisnis ini bagus atau enggak, ide bagus atau enggak adalah ada yang ngikutin atau enggak. Iya. Gue membuktikan dalam 2 tahun, gue udah bisa bikin semua orang di seluruh dunia ketawa. Itu bukan cuma karena lu percaya Tuhan. It's just how the world works. Gue akan skip bagian 2022 sampai 2024 terkait keluarga. Untuk meluruskan aja, gue nggak pernah patah hati sama politisi karena dua-duanya suka pencitraan di sana dan di sini. Bentuk pencitraannya beda. Walaupun main stand up comedy yang ngomongin politik, gue merasa harus tetap nyelipin itu. Dan banyak yang berterima kasih ketika gue selipin itu. Sholatlah, berdoalah, ngajilah untuk yang muslim. Itu akan memperbaiki hubungan lu dengan Tuhan. I can't believe I'm saying this, but Prabowo might be right. By the way, Welcome one of back. the best interview. Thank you. One of the best by far. Ya, welcome to Big Thinkers. Hari ini gue kedatangan idola gue yang pengen gue jadiin sahabat gue, tapi gue butuh proses. Bro Panji, Apa kabar? baik. Terlalu lama waktu untuk ketemu secara fisik ya. Iya, betul. Iya, akhirnya kita ketemu. Orang yang hobinya ngetur dunia, bikin orang ketawa dan bikin orang emosi. Tapi sebenarnya dalam proses itu banyak ngedidik dan salute to what he's doing. Bro, I'm really inspired by what you do. There are so many great people. Bukan lu satu-satunya, tapi in my eyes, lu agak gokil gitu. Agak gokil. Gokil atau tolol nih sini. Agak Betty, tipis Betty. aja. Betty. Tipis sekali. Tapi sebelum gue nanya macam-macam, gue mau nanya ke lu itu, how is life in New York and how is life in Indo being mixed? Gue pengen bilang sama lu Indo-Yorkers sebenarnya. Bagus lagi Indo-Yorkers. Indo-Yorkers. Orang apa lu? Indo-Yorkers. Gimana? Aneh sih sejujurnya. Rasanya aneh sekali. Orang mungkin nggak kebayang ya, karena mungkin nggak banyak orang yang literally living double life gitu. Double life, benar. Ini beneran double life kan, jadi kan walaupun tidak terasa seperti itu di tahun ini, karena tahun ini mungkin 80%-nya ada di Third Jakarta. year kan ini? Third year. Iya. Tapi di tahun ini 80%-nya di Jakarta. 2 tahun pertama memang back and forth. Banyaknya di New York tapi masih back and forth. Dan rasanya berat sekali karena kadang kan kita menilai diri kita siapa tuh kan dari perlakuan orang kepada kita. Susah untuk memungkiri itu. Kita punya gambaran identitas kita siapa. We have an idea who we are. And we want to dictate that to people. Iya. Tapi kan kadang-kadang perilaku orang ke kita tuh sedikit banyak kasih sinyal kita tuh kurang lebih seperti apa. Dan rasanya aneh banget berada di New York dan berada di Indonesia. Karena berbeda sekali perangai orang di kedua tempat itu. Lebih karena statusnya. Dan juga yang berbeda adalah kemudahannya. Kemudahannya juga berbeda sekali. Bukan bilang Jakarta hidupnya gampang. Tapi kalau kita udah nyampe kepada satu titik dalam karir, ada privilege yang didapatkan. Dan itu yang nggak dirasakan di sana. Dan rasanya aneh banget. Gimana kayaknya? It's like this. Di satu tempat you are living life with privilege. Di satu tempat you have to build, lo harus bangun dari zero to reach that level of privilege. Iya. Dan di kedua titik orang sama-sama bingungnya. Yang di sini ngapain lu ke sana, yang sini ngapain lu ke sini gitu. Jadi sama-sama aneh gitu. Tapi memang berat secara fisik, berat secara mentalitas, berat secara pikiran, berat secara perjuangan, berat secara ongkos. Kan lu juga tahu ya, bahasa itu kan mempengaruhi cara berpikir. Iya. Menggunakan bahasa Inggris di sana, mau nggak mau kan membuat kita berpikir a certain way. Untuk orang yang nggak ngerti pasti akan ngerasa ini, Panji mah ngarang aja. Tapi ini benar gitu, ini benar-benar. Ada studi psikologisnya, ada risetnya, bahwa bahasa itu mempengaruhi cara berpikir. Bayangin setengah tahun berbicara pakai bahasa Inggris, setengah tahun berbicara pakai bahasa Indonesia. Setiap kali pakai bahasa ganti cara berpikir, abis itu
wah kalau nggak korslet sih bersyukur banget ya. Tapi itu tuh rasanya aneh banget. Mungkin ada sebagian orang yang ngerti perasaan ini dan bisa ngerasain beratnya sih. Iya, makanya banyak audiens gue kadang-kadang suka kesel, dia suka kasih komen gitu. Nih ngomong yang bener dong, mau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Mohon maaf, saya Indo Yorker, Indo Yorker sebelah sini. Izin. Jujur saya juga nggak mau sebenarnya. Korslet aja otak. Iya. Kita lagi mau ngebahas tentang perjalanan. Gue perhatiin perjalanan lu dulu itu lu dari cerita lu itu lu selalu ngomong, lu tuh orang yang you rise. Whenever you fall, you rise. Biasanya karakter itu tuh karakter yang one man army, bro. Tapi one man army itu kan ada limitnya. Ada orang yang one man army sampai dia mati. Tapi ada orang yang begitu dia udah sampai ke titik kesadaran, ekspansi ilmu gitu, dia mulai ngerti. Gue bingung sama begitu banyak kerjaan yang lo lakuin. Pertanyaan gue, lu masih one man army atau enggak? Dan lu pernah ngerasain shift itu atau enggak? Iya, gua pernah jadi one man army. Dan sekarang gua ngerasa gua nggak perlu lagi jadi seperti itu. Gue ingat kok periode-periode. Jadi kan gue megang perusahaan gue Comika itu di tahun 2019. Gue diriin ini beberapa tahun sebelumnya. Lalu gue bilang, gue mau jadi seniman aja. Gue titipin sama orang yang gue percaya. Ini lu pegang lah. Setelah dia jalanin, lama-lama gue ngerasa ini kayaknya gue membohongi diri gue sendiri karena kesannya ada dua matahari. Kesannya kayak gue yang nyuruh-nyuruh dia, padahal dia jabatan direktur, nggak sehat nih. Udahlah, who am I fooling? Udah gue yang jalanin aja. Gue megang itu 2019, 2020, 2019, 2020, 2021, 3 tahun gue pegang. Dan di 3 tahun itu ketika gue megang Comika dan sisa-sisa kisahnya masih ada sampai sekarang adalah dulu gue ngamuk mulu kerjanya. Ngamuk mulu karena level stresnya tinggi karena gue pikir semua orang mesti ingetin, jangan lupa mesti ini, jangan lupa mesti itu. Yeah. Udah gini atau belum. Yeah. Karena pada masa itu tidak ada, dari gue tuh nggak ngelihat trust dengan orangnya. Jatuhnya kayak gue nggak tahu orang pada ngerti atau ini atau enggak, tapi Kobe Bryant itu pemain Lakers yang legendaris itu dianggap maruk. Tapi belakangan pasti tanya, lu kenapa maruk sih? Bukannya gue mau maruk, masalahnya gue tuh lihat semua orang di tim gue kalau datang latihan jam berapa. Gue tahu semua orang pulang jam berapa. Gue tahu kekurangannya mereka apa dan gue tahu mereka nggak pernah melatih kekurangan mereka. Gimana gue mau percayain bola gue ke dia? Oke. Ini bukan masalah gue maruk. I want to win. I'll give the ball if I trust the person, but I don't trust the person. So I'm a ball hogger. Gue pegang aja bolanya gitu. Nah pada masa itu ada cara pikir seperti itu. Tapi itu ada kaitannya dengan rekrutmen, training, waktu yang diberikan kepada seseorang untuk bertumbuh. Yang saat itu tidak gue beri. Makanya gue ngamuk mulu. Sekarang banyak orang, ini terjadi baru belakangan ini orang-orang pada ngomong kenapa Mas Panji nggak marah, kenapa Mas Panji nggak ngamuk ketika ini. Ada momen-momen di mana gue biasanya ngamuk. Dan itu nggak pernah terjadi lagi sekarang. Salah satu alasannya adalah karena gue sadar keadaan berjalan tanpa gue suruh dan tanpa gue minta gitu. Jadi ada satu momen di mana, tapi gue lupa persisnya di tahun berapa. Tapi gue ingat ada satu momen, ini kami udah pindah ke markas Comika di Wijaya 1. Gue datang ke markas Comika, gue naik ke atas, ada meeting. It's a very simple moment. Naik ke lantai 3, lagi ada meeting. Terus gue berpikir, meeting apa ya? Gue gak tahu. Tapi pada momen itu gue bilang, mereka udah berjalan sebagaimana seharusnya. This is what happened when you hire professionals. This is what happened when you hire the right people. Dan jembatan antara momen di mana gue nggak percaya sama semua orang dan mengangkut satu perusahaan sendiri, gue bahkan ngomong di meetingnya meeting Zoom lagi pada zaman itu, pada zaman pandemi. Gue akan angkut lu semua sampai kita berhasil. Dan ketika gue berhasil, gue nggak mau di sini ada yang tukang numpang doang. Lu bakal gue challenge, lu bakal gue tuntut, gue bakal ngamuk sama lu karena gue nggak pengen lu cuman orang yang numpang di kapal yang gue bawa gitu. If we want to bring this to a championship level team, gue akan minta pertanggungjawaban lu. It's kind of like Jordan di dokumenternya. Lalu suatu hari gue mulai mempercayakan sama satu orang yang tepat karena kepercayaan pernah dikasih nggak tepat sehingga jadi nggak percaya. Tapi suatu hari
ada orang yang kembali gue kasih kepercayaan, dan orang itu adalah Angga Diandri. Iya. Angga Diandri waktu itu business manager gue, bekerja dengan sangat-sangat bagus, such a good salesperson. Mulai gue titipin sama dia, dan salah satu langkah pertama yang dia lakukan, yang tidak pernah gue lakukan, adalah hiring HR. Pada momen itu, juga bersamaan, gue lagi banyak konsumsi video, dan ketemu sama banyak video, mungkin karena algoritma juga, yang bilang bahwa hal pertama yang harus lo investasikan dalam bisnis lo adalah orang, dan pemangku kepentingannya adalah HR. Makanya setiap kali gue ketemu sama orang baru, gue bukannya memaksa lo untuk punya orang HR buru-buru, tapi understand the role of an HR, yang mungkin dalam startup lo mesti lapis dulu sebentar waktu. Betul. Tapi karena lo paham peran dari seorang HR, lu nggak akan keteteran dari sisi nge-hire orang yang tepat dan men-training, whatever your method of training is, dan lu nggak bingung ketika lu nge-hire HR. Setelah itu semuanya berubah. Disitulah ketika gue momen ngelihat, kok ada meeting, gue nggak tahu meeting ini, terus gue pikir, oh emang kantor tuh gini. Comika udah mulai kelihatan kayak kantor, itu pada maksudnya, oh ini udah jadi kantor. I don't have to tell everybody to do something. Dan setelah itu gue jadi jauh lebih tenang. Gue nggak terlalu sering ngamuk lagi, walaupun masih kadang-kadang gue gampang kepicu kalau hubungannya sama customer service excellence, gampang ngamuk. Tapi di luar itu gue udah nggak seperti dulu lagi karena lebih percaya sama orang-orang yang kerja sama gue. Yang paling challenging ngejalanin, kan di bisnis tuh ada dua, people and process. Yang paling challenging buat lu setup prosesnya atau setup people-nya? Apa bedanya setup proses sama setup people? Oke, kalau setup proses, artinya kita bangun SOP, kita bangun sistem. Yang dimana sistem itu begitu berjalan, lu udah nggak perlu depend sama orangnya. Jadi people are just there as an operator. They can come and go. Dia orang bisa come and go. Karena sistemnya udah kuat. Tapi ada lagi, kalau lu punya sistem yang kuat tapi nggak punya the right people in the system, sistemnya kuat tapi nggak ada yang jalanin. Gue lebih suka dan lebih pengen ngembangin yang pertama sebenarnya. Gue baru masuk ke Comika lagi tuh kayaknya Februari akhir atau Maret awal. Di town hall pertama, gue langsung ngumumin untuk ngebangun SOP karena ya namanya juga perusahaan tolol ya. Perusahaan nggak punya SOP. Karena itu menyebabkan kebingungan. Salah satu karena HR adalah isu yang gue sangat cermati. Salah satu hal yang paling sering orang katakan bekerja di Comika adalah bingung pada masa itu. Bingung. Dan setelah gue ajak ngobrol semuanya, di periode gue jelas nggak ada. Di periode gue pertama tuh 3 tahun itu jelas nggak ada SOP. I didn't think it was important. Karena one man army, bos. Betul. Di 3 tahun kepemimpinan orang lain juga ternyata nggak ada. Jadi nggak ada juga. Banyak perbaikannya. Tapi ternyata ada banyak yang harus dirapihin lagi ketika gue masuk. Lucu sekali bagaimana 3 tahun jeda itu perspektif gue dalam bisnis tuh beda sekali dari sebelum gue memegang dan ketika gue kembali megang. Jedanya beda sekali. Dan sekarang yang lagi kami bangun adalah SOP di semuanya, di semua lini. Dan yang jadi tantangan itu bukan cuma ngebangun SOP-nya. Workshop SOP-nya melelahkan sekali. Ada beberapa departemen yang SOP-nya tuh rujit banget lah. Tapi yang susah juga adalah mengingat bahwa SOP-nya tuh itu. Karena nggak embedded dalam diri mereka. Betul. Karena baru kan, butuh waktu gitu. Sehingga leader saya selalu diingetin, ini lu miss SOP lu sendiri loh. Kalau lu sebagai head-nya itu miss sama SOP-nya, lu nggak bisa ngegaungin anak-anak lu terhadap SOP-nya. Lu harus jadi contohnya. Betul. Dan ini adalah tantangan. Tapi kini gue juga lebih percaya waktu. Salah satu yang bikin gue stres dulu adalah karena gue berpikir gue akan jadi si direktur Comika ini dengan tenggat. I don't want to be in this role forever. Suatu hari akan gue titipin. Jadi gue buru-buru menuju ke sana. Harus siap, harus ready, harus udah jadi, harus udah jadi buru-buru. The word harus is the one that is pressuring. Betul, karena ada New York, ada New York Dream, 2022 kan. Gue pengen keburu perusahaan ini nggak jadi seperti yang gue inginkan. I wanna set up the company the way I want it to. Makanya stres. Sekarang ketika ada orang tidak berjalan dengan semestinya, gue jauh lebih tenang karena gue tahu gue nggak akan kemana-mana.
3 tahun itu membuat gue sadar emang harusnya Panji nih yang megang Comika. Dan gak usah kemana-mana. Gue punya tanggung jawab sama investors, punya tanggung jawab sama karyawan gue, punya tanggung jawab sama stakeholder gue, punya tanggung jawab sama mimpi gue sendiri. Yes, benar. Ini mimpi gue. Ngapain gue titipin mimpi ini sama orang lain gitu? Benar. Dan karena gue tahu gue akan di sini dan gue tahu cita-cita gue kan Comika hidupnya lebih lama daripada gue. Ada terus gitu. Gue nggak buru-buru. Bahkan gue nggak terlalu stres lagi sama kesalahan-kesalahan yang kami buat. Ketika Comika bikin salah dan segala macam, it's okay. We're in this game forever. Yeah. One day people are going to recognize Comika sama seperti mereka. Mereka akan kenal logo Comika kayak mereka kenal logo Nike lah. Yeah. Atau logo Apple. Jadi apalah artinya kita 10 tahun pertama tolol gitu. Kalau untuk 100 tahun ke depan kita dominan gitu. Jadi itu semuanya mengubah banyak hal. Dan gue lagi dapat vibes banget dari lo nih. Vibesnya adalah gue buru-buru bangun Comika. Habis itu gue pergi ke Amerika. Gue melewati life yang jauh lebih stressful dan akhirnya gue sadar ini lebih gampang. Dan tapi it's okay. sama beratnya. Okay. It's equally tough. Maksudnya hidup di New York kan? Yeah. Oh ya, it's tough. It's tough. Tapi membangun Comika juga it's tough. Yeah. Sekarang gini, sebenar-benarnya, satu-satunya perusahaan stand up comedy kan cuma Comika. Yes, the only one. The only one. Yang lain Focused, very much focused. Yang lain warnanya kayak warna stand up. Tapi kalau kita lihat korporasinya, dia lebih ke media. Ada warnanya kayak warna stand up, tapi dia lebih ke talent saja, atau lebih ke film, atau lebih ke konten. Yang benar-benar stand up itu kan kami. Sekarang kami mau nengok kemana? Nengok kanan kiri, nggak ada lagi tempat belajar. Makanya Comika itu mau nggak mau salah satu bagian dari company culture-nya adalah penerobos gitu. Harus mau mencoba hal baru karena dan namanya juga mencoba hal baru harus berani, tapi juga harus berani gagal dan harus bertanggung jawab. Berani bertanggung jawab kalau gagal. This isn't something that everybody has. Makanya nggak semua orang pas kerja di Comika gue ngerti sekali karena ada tuntutan menjadi bagian dari sebuah perusahaan stand up comedy. Kalau ada brand-brand lain atau perusahaan-perusahaan lain yang klaim sebagai perusahaan stand up comedy, punya comedy club nggak? Punya sekolahnya nggak? Ada ekosistemnya lengkap nggak? Iya dan dari apa yang lu lakukan, di mana letak ngebangun industrinya? Kalau gue, cita-cita gue di ujung semua ini, gue cuma pengen punya stand up, gue cuma pengen ngelihat stand up comedy club ada di mana-mana. Comedy club ada di mana-mana. Gue cuma pengen jadi aki-aki aja duduk di belakang ngeliatin komika-komika muda gitu terus nggak lucu lagi bego. Gue cuma pengen jadi ada komika muda masuk ke comedy club, iya ada Pak Panji gitu. Gue cuma duduk di belakang minum apa gitu. That's all I want in life. Tapi kan dari mimpi itu kan kita bisa ngebayangin, oh itu nggak akan kejadian kalau industri stand up comedy nggak berdiri, industri stand up comedy nggak sehat. Karena kalau sebuah kota ada comedy clubnya dan comedy clubnya sehat, berarti kan industrinya sehat di situ. Iya. Jadi gue nggak punya mimpi lain, nggak punya keinginan lain. Gue cuma pengen ngebangun industri dan ngebangun industri susahnya bukan main. At the end of it, membangun sebuah perusahaan dan jadi satu-satunya susah sekali. Salah satu tantangan terbesar yang I hope I can tackle this soon enough adalah if I don't ignite more businesses, I will fail. Okay. This effort will fail. Karena caranya kita tahu sebuah bisnis ini bagus atau enggak, ini bagus atau enggak adalah ada yang ngikutin atau enggak. Iya. Kalau cuman lu nggak usah bangga, mungkin karena bukan ide yang bagus itu. Gue satu-satunya pemain di sini, orang lihat sekarang nggak ada duitnya bro, lu aja gila gitu. Tapi, atau kebalik, tunggu sampai lo jadi someone baru ngikutin semuanya. nah itu dia, itu yang lagi pengen dicapai, itu yang lagi pengen dicapai. Itulah kenapa susah sekali dan usaha Comika untuk melakukan itu dimulai dari usaha, ini menurut keyakinan gue, dimulai dari mencoba menjadikan Comika Comedy Club sebagai bisnis yang legit, yang oke. That's what we're trying to do. Kami lagi punya campaign namanya Ketawain Aja. Kalau Nike punya Just Do It, itu punya kami Ketawain Aja. Dan fokus kami adalah mempopulerkan Comika Comedy Club di Jakarta. Kalau gue nggak bisa bikin orang ngefans sama Comika Comedy Club, ini kan gue nggak pengen fansnya Panji geser ke situ. Gue pengen Comika punya fans sendiri. Brand building itu dimulai dari si Comika Comedy Club, gitu. And it's hard, it's not easy. Lu pernah cerita, gue akan go for my dream, and I'm gonna perform in the city where there is the most comedy club, which is New York.
And I know I'm ready. Lo pernah ngomong, I know I'm ready. I do, I succeed, or I try and I fail. I don't care. Yeah. But I will not regret. Gue nggak mau menyesal. Yeah, Because betul. I've always dreamed that. Gue nggak mau menyesal. And I prepare myself a timeline. Yeah. 3 years if Yeah, I'm betul, yeah. betul. Do or die, I will make it happen. Ya, My question is, how is it going on? Do you feel there is a better hope? There is a better gitu? ya, ya. Pertama-tama mungkin penjelasan terhadap tenggat 3 tahunnya ya. Iya. Soalnya udah nyampe kan. Waktu itu dealingnya sama anak-anak, mereka nanya kita berapa lama di sini. Terus gue bilang kasih ayah 3 tahun, ayah pengen lihat ada momentum atau enggak. Iya. Kalau nggak ada momentum udah kita pulang aja. Iya. Kalau ada kita Iya, bertahan di sini. iya. Oke. Tahun pertama anak-anak nanya mulu kapan pulang. Tahun kedua anak memastikan jadi nggak pulang 3 tahun lagi. Lama-lama mereka yang nggak mau pulang. Iya. Sekarang yang laki-laki kuliah, yang perempuan masuk SMA, Heeh. dan abis yang perempuan masuk SMA dia akan kuliah lagi di situ. Berarti untuk mereka kami masih akan minimalnya 8 tahun lagi. Iya. Karena yang cewek baru masuk SMA 4 tahun di Amerika Serikat, abis itu kuliah lagi 4 tahun. Jadi tenggat 3 tahunnya udah absolut, Iya, udah absolut. udah Yang udah penting it was trying kan, Iya, trying. betul. Akhirnya bisa gitu. Betul. Dan karena gue tahu gue akan 8 tahun lagi, jadi nggak terlalu stres. I'm not pushing myself. Dan bahkan dalam 3 tahun ini gue bisa bilang dan gue jamin siapapun objectively ngeliat apa yang gue capai, itu bisa bilang bahwa progresinya Panji ini lebih cepat daripada rencana. Iya. Dalam 2 tahun gue udah punya special dan udah gue bawa tour ke 20 kota Iya. Eropa, Asia, Amerika. Iya. Dan yang ingin dicapai dari situ bukan duit. Panji bukan pengen membuktikan, oh si turnya Panji udah profitable gitu, kayak turnya Chris Rock atau Kevin Hart, nggak kayak gitu. Tapi dari tur itu yang pengen dicapai, si Panji ini bisa nggak sih bikin semua orang di dunia ketawa pakai bahasa Iya, Inggris? Betul. Dan orang bisa ngeliat itu bukan cuma di .id weekly vlog, Iya. tapi di kanal YouTube panji.comedy atau Instagram panji.comedy. Iya. Mereka ngeliat di Berlin Panji stand up pakai bahasa Iya. Inggris, di depan orang Jerman Iya, kena, betul. di Roma di depan orang, show-nya show bahasa Itali lagi. I was watching you in English. Exactly. Jadi gue membuktikan dalam 2 tahun gue udah bisa bikin semua orang di seluruh dunia ketawa. Nah sekarang gue punya kebutuhan untuk ada di Jakarta, Indonesia untuk membangun Comika dengan kesadaran bahwa I got this. Iya. I got this. Lo udah dapet gripnya, lo udah Iya, dapet lah. Lo iya, udah ngerti. I know gripnya. how to write jokes Iya, now iya, di sana. iya, Jadi iya. ketika gue lagi di Amerika, entah untuk ulang tahun Dipo, Mila, Shira atau liburan atau apa segala macam, gue terusin lakuin stand up. Tapi nggak sengoyo 3 tahun pertama, karena gue tahu toh there used to be a deadline and the deadline are what the kids want. Iya. Sekarang anak-anak nggak mau, mungkin mereka akan selamanya tinggal di New York. Iya. Karena itu gue jadi nggak buru-buru. Jadi tenangnya gue di membangun karir di New York sama seperti tenangnya gue dalam membangun Comika. Oke. Dengan sadar gue berarti tahu dari apa yang sini gue lo lakukan. family first-nya kuat ya. Jadi Oh, iya. iya, family first-nya kuat. My biggest fear is regarding my kids. Gue Iya. buat apa gue jadi, the Dave Chappelle's of the world or Iya. the Chris Rocks of the world or the Iya. Kevin Hart's of the world. Kalau anak gue nggak mau ngomong sama gue, Iya benar. gue nggak mau itu. Gue takut anak gue nggak mau ngomong sama gue, jadi nggak lah, anak-anak duluan. Tapi anak lo suka stand up comedy. Mereka suka ketawa-ketawa. Yang cowok pernah nonton gue show Ya. di dalam bahasa Inggris. Gue denger ketawanya di ujung ruangan, jadi panggungnya di sini. Karena waktu itu namanya Bringer Show. Jadi Bringer Show itu adalah lu boleh manggung di comedy club ini kalau lu bawa 3 orang. Oke. Gue bawa 2 orang, 1 nggak ada lagi nih. Cari-cari orang Indonesia nggak ada yang bisa. Gue ajak anak gue udah 16-17 tahun kalau nggak salah dia. Dia bisa nonton. Gue nonton di sini, dia duduk di pojok sana. Gue denger ketawanya. Pas gue lagi manggung, pas yang lain manggung. Terus pas sudah selesai, what do you think? Do you think I'm funny? You're pretty funny katanya. Well, it's the biggest flex of my life. Wow, Jadi anak gue seneng stand up gue. Yeah. Happy sih gue. I prepared some questions. Yeah, definitely, silakan. Lo adalah narasumber pertama yang gue sampai print. Masa. Pertanyaan di sini adalah kalau hidup lo adalah naskah stand up berdurasi 1 jam. Bagian mana yang lo skip dan bagian mana yang akan lo ulang 2 kali? Wow, such a good question. Bagian mana yang gue skip, bagian mana yang akan gue ulang 2 kali? Gue akan skip bagian 2022 sampai 2024 terkait keluarga, istri dan anak-anak. I would skip that.
Oke. I'm not proud of what happened. I'm not proud of what I did. Gue selalu bilang secara terbuka, gue sih nggak bangga dengan, gue bahkan nggak ngerasa gue orang tua yang baik, bahkan suami yang baik. Ada rasa insecurity gitu tentang peran itu. Terus gue belum nemu lucunya. I'd skip it. Kalau gue belum berdamai, gue belum bisa nemuin lucunya, dan percuma dibawain karena nggak lucu. Bagian yang akan gue ulang 2 kali, interestingly enough, juga 2022 sampai 2024, tapi dari aspek karirnya. Everything else so funny. Aneh banget pindah ke New York tuh. New Yorknya aneh, transisi Panjinya aneh. Jadi memang itu 2 tahun tuh tahun yang gila sih. It was you were lu kayak self transformationnya gila sih. Iya. Gila banget. Itu I don't know. I don't recommend this to anybody else. Tapi ya it's quite couple of years. It's quite crazy. Business wise juga it's crazy. Crazy. Tapi God's always bless you. Hopefully ya. Yeah. Amin. Yeah. Yeah. Kegagalan kecil atau besar mana yang pernah lu syukuri? Karena justru itu membuat lo jadi diri lo hari ini. Kalau kegagalan kecil yang gue syukuri sih, setiap kali gue mencoba joke baru dan joke-nya nggak bekerja dengan baik, semua setiap kali gue anyep di atas panggung, itu adalah kegagalan kecil yang gue syukuri, karena kita nggak bisa sih dapat set yang solid kalau nggak melewati kegagalan-kegagalan itu. Dan lo akan kaget betapa banyak komedian yang nggak nyaman untuk gagal di panggung-panggung open mic, karena reputasi mereka udah keburu terkenal, mereka takut dengan tekanan kayak, wah ada si ini nih pasti lucu, kok nggak lucu ya, padahal kan emang kita lagi nyobain joke baru gitu. Mereka nggak nyaman dengan yang kayak gitu-gitu. Because audience expectation and itu beda banget. Betul, dan akhirnya mereka nggak open mic, dan akhirnya ketika mereka show, mereka cuma bisa memanggil fans mereka yang permisif kalau mereka nggak lucu-lucu amat, atau seadanya. Padahal dia bisa jauh lebih kuat dari itu. Itu kegagalan kecil yang gue syukuri lah. Anyep di panggung tuh gue syukurin. Kegagalan besar yang gue bisa bilang gue syukurin itu adalah buat gue ini besar ya. Waktu gue ikutan semacam kampanye untuk jadi ketua senat di kampus. Gue kuliah di FSRD ITB. Gue jadi calon presiden, namanya Keluarga Mahasiswa Seni Rupa KMSR. Dan kalah dengan begitu memalukan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah KMSR, sebuah angkatan di skip, angkatan gue. Skip ke 98, betul. Karena pemenangnya presidennya 98. Okay. Di tahun yang harusnya angkatan gue menang, yang menang adik angkatannya, angkatan 98. Dan itu kegagalan yang sangat-sangat tapi dengan segala hormat, he deserved it. He ran the best campaign. It was a great campaign. Kompak, good leadership, good communication, good strategy. I learned a lot from that failure. Dan dari situ gue belajar terutama soal marketing. Karena gue kagum aja dengan apa yang mereka lakukan untuk mengalahkan gue. Dan di situ gue belajar mengenai kepemimpinan juga. Lu nggak bisa berharap orang untuk bergerak kalau nggak disuruh, walaupun dia temen lu. Lu nggak bisa nggak enakan untuk minta tolong walaupun lu butuh gitu. Jadi gue belajar banyak dari situ dan gue mensyukuri itu, dan bisa gue bilang itu adalah salah satu momen yang membentuk gue jadi seperti hari ini. Gue nggak akan begitu sukanya berjualan dan melakukan marketing kalau bukan karena momen itu, gue yakin. Tapi ada angle juga, berarti untuk mengalahkan seorang Panji dia harus se-effort itu. Itu angle. Juga, tapi itu angle juga. Gue tolol tapi gue tolol. Let me tell you what happened. Jadi ada ketidakkompakan di angkatan gue memang. Jadi di tahun ketika angkatan gue maju, calonnya 4 apa 5 gitu. Berarti kan suaranya kan kepecah 5. Iya betul. Angkatan 98 masuk dengan 1. Oke. Hanya 1. Makanya kuat. Makanya kompak, kuat, dan kampanye bagus sekali. Jadi waktu itu namanya campaign kan kita selalu punya alat peraga kampanye ya. Waktu itu gue bikin patung-patungan Panji. Just trying to be funny, patung Panji gitu kayak patung Sudirman tapi ini Panji gitu. Dibuat dari bambu dan segala macam, dibungkus. Ditaruh di lapangan merah tuh kayak atriumnya kampus gitu.
pada masa kampanye, pada masa debat. Semua orang debat. Gue tahu gue akan menang debat, yakin gue. Mulut mah gue menang gitu kan. Tiba-tiba calon dari angkatan 98 itu nggak muncul-muncul. Mana nih calonnya? Oke, sekarang kita panggil gitu. Tiba-tiba berkumandang. Gue bahkan nggak ngelihat speakernya ditaruh di mana, berkumandang. Soundtrack dari The Last of the Mohicans, megah sekeliling kampus. Dari atas kampus turun dengan rappling itu calon presiden angkatan 98 aja, kata gue keren banget. Dia ngebentang kayak bendera setinggi kampus dari atas, dibawa turun, nutupin patung gua. Gila, ini kampus nirupa loh, kampus yang semuanya serba visual, serba. This is crazy. Iya, Keren. Makanya gue bilang I respect the efforts. That's a great win. That's a great win. But it changed me. Hal apa yang merubah seorang Panji cara memandang kritik waktu Panji umur 25 dan sekarang? Kayaknya sih nggak ada momen spesifik, tapi lebih kepada compounding effect aja gitu. Kayak gue ingat kok ada masa-masanya gue susah banget tidur karena baca kritik orang terhadap gue di Twitter. Gue lupa itu umur berapa. Nggak 25 itu, lebih tua lagi. Tapi itu kayaknya itu mungkin periode mungkin 2010 ya, mungkin 2010 dan seterusnya. Sebelumnya gue datang dari kampus nirupa yang semua orang mulutnya kayak sampah gitu. Jadi kritik dan nyela tuh nggak jelas gitu dan terbiasa. Tapi kan skalanya kampus ya. Tapi Twitter tuh waktu itu kan luas banget dan orang nyela di Twitter, gue beneran nggak bisa tidur, Terus nggak ada momen spesifik, tapi compounding effect itu membuat apa namanya kayak kapalan gitu terhadap ucapan kayak gitu. Sampai akhirnya gue sadar hal-hal yang orang ucapkan kepada gue di Twitter itu hal-hal yang gue suka ucapkan juga sama pemain Manchester United gitu, kayak Jesse Lingard tolol banget sih, lu ngapain sih kayak gitu. Dan setelah gue pikir kalau gue boleh kayak gitu ke Jesse Lingard, masa orang nggak boleh kayak gitu ke gue. Kalau gue suka bilang Pogba tolol, masa orang nggak boleh ngomong Panji tolol gitu. Mungkin itu yang kemudian akhirnya membuat gue jadi jauh lebih terbiasa dengan kritik, dan mungkin juga karena agak penasaranan gitu, orang gue tuh penasaran sekali dan itu memicu keinginan untuk belajar, sehingga kritik itu selalu dilihat dengan tapi dia benar nggak ya gitu. Ada rasa ragu yang hadir untuk membuat kita bisa belajar dan bisa lebih baik daripada sebelumnya, dengan syarat tenang menghadapi kritik. Karena gue tahu persis dan gue juga dulu kayak gitu, ada orang yang ketika menerima kritik itu dianggap seperti sesuatu yang personal gitu. This is nothing personal, this is just ini tuh masukan, jangan personal gitu. Gue tuh nggak benci sama lu gitu. Kalimat yang barusan lo ngomong itu Yokers banget, bukan Indo banget. Yang mana tuh? Yang barusan lo ngomong nothing personal. Yeah. Itu cocoknya di US. Betul. Ya? Gue setuju. There. Nothing personal. Iya, betul. Agree. 100%. Di sini tuh everything is personal. Betul. Padahal it's not personal, tapi everything dibikin personal. Betul. Agree. Lu bisa recall ada momen lu udah achieve a certain point di mana you wanna be humble enough to say no, I'm done, it's okay, or you wanna be proud enough to say I worked for it where I am. Tapi when you go to US and you start from zero, mungkin nggak zero amat, tapi tetap hitungannya gue ngomongnya simpelnya you have to start from zero. Ada nggak momen yang you in that 1-2 years you were trying to do writing a comedy, preparing a script, making a show, kayak I shouldn't have come here, kayak gitu. Ada nggak momen yang bener-bener kayak man I did a mistake? Ada nggak that spark? Nggak kayak gitu bentuknya, tapi lebih sering tuh kayak gue tuh ngapain ya di sini. Oke. Sama tapi beda, mirip karena kalau tadi kan lebih kayak gue menyesal. Ya, lebih ke menyesal. Ya, menyesal. Anjrit, harusnya gue use this time there gitu loh. Gue menyesal. Ada kayak gitu, tapi yang lebih sering terjadi dan masih suka muncul ketika di sana adalah gue ini ngapain ya gitu. Okay. Yang paling recent itu muncul dan lama sekali, mungkin seminggu bertahan di benak gue, itu adalah justru selesai 10,000 Hour Tour. 10,000 Hour Tour itu
buat gue pencapaian ya, karena Yes. di Amerika sendiri gue manggung di kota-kota besar kayak New York, Atlanta, Philly, DC, sampai manggung di tempat kayak Salisbury, Maryland atau Goshen, Indiana, kota kecil, bener-bener kota kecil yang semua orang kenal semua orang, gembelnya aja kenal. Orang ini ada gembel, dia kenal bapaknya gitu, saking kecilnya gitu. Iya. Jadi gue pernah ke Red State, ke Blue State, terus gue pernah keluar di Barcelona stand up, di Vienna, di Bonn, dan meninggalkan keluarga lama. Pulang, selesainya di trip terakhir gue pulang ke rumah, denger lagu Donna Maulain, semua ini untuk apa? Nangisnya karena gue nggak tahu jawabannya. Gue ini ngapain di sini? Yang gue capai, orang mungkin kagumi. Itu orang gila hebat ya gitu. Atau yang gue capai orang nggak peduli, ada juga yang kayak gitu. Tapi terus gue bertanya, gila nih gue gila sih. Betapa banyak, karena duit keluar kan? Of course. Duit keluar, Bukan betapa duit banyak. aja, Iya. duit, sacrifice, Iya betul. time. Duit keluar, waktu keluar, terus untuk apa dan untuk kapan? Gitu. Kayak kalau ditanya, kalau orang nanya sama gue, ini tuh duit yang keluar ini bakal balik nggak? Berapa baliknya? Kapan baliknya? Well, I don't have the answer. Itu to kalau that. business thinking kacau itu. Iya, I don't have the answer to that. Karena menariknya soal bisnis, you can actually make a business plan 3-5 tahun ke depan atau whatever. Ada yang nggak percaya selama itu. Tapi lu bisa melakukan perencanaan bisnis, abis itu lu bisa secara logis menentukan sesuatu, mengatakan, oke, ini nggak ada peluangnya. Oke, ini ada gitu. Tapi untuk stand up comedy di Amerika, New York ini agak susah untuk naruh kayak gitu. Gue menyadari itu karena gue tanya semua orang. Semua orang tuh nggak benar-benar punya rencana, karena mungkin suatu hari mereka punya rencana dan sadar bahwa New York menghajar rencana itu dan nggak peduli. New York nggak peduli sama lu, New York nggak peduli sama rencana lu, New York nggak peduli sama cita-cita lu, New York nggak peduli keluarga lu seperti apa, New York nggak peduli anak lu belum makan, New York nggak peduli. New York ya lagi jadi New York aja. Sehingga banyak orang berkarir di New York dan lu bisa ngelihat ini di wawancara-wawancara. Coba, karena gue senang nonton wawancara, coba cari aja semua wawancara orang sukses. Semua orang sukses di Amerika Serikat 90% akan bilang ada keberuntungan di sini. Iya. There's luck. Yeah. Antara itu atau Tuhan ya, tapi for the most part mereka bilang, X factor. iya, I was just lucky. I was just lucky. Yeah. Dan memang betul. Sehingga itulah yang membuat susah untuk kita bilang, atau untuk gua ngejawab berapa lama perjuangan ini? Berapa lama? Nah, sekarang I don't put deadline in myself. I'm just gonna put my head down, berjuang aja. Gua bawa etos kerja yang sama yang gue punya di Indonesia ke New York karena ternyata bisa membuat gue unggul. Of course. Udah berjuang aja di situ. If it happens, it happens. If it's not, it's a worthy fight. Yeah. Gua recall ke audience, gue salah satu orang yang mendapatkan inspirasi soal etos kerja dari Panji. When he told me kita pernah IG live 5 years ago, di mana dia bilang, lu kalau mau sukses di Indonesia gampang, cukup simpelnya be on time aja dulu deh, istilahnya gitu kan. Be disciplined, be consistent. It works. Jadi lu jangan ngomong punya banyak talent, lu jangan ngomong punya banyak koneksi dulu, tapi lu-nya gimana. Dan it works. Yeah. It really works. Yeah. Karena salah satu yang orang sering lupa soal disiplin ya, adalah disiplin membuat lu ada di situ di saat orang lain belum. Udah gitu doang aja. On time deh. On time. Disiplin dengan waktu membuat lu sudah sampai di sana untuk menjemput peluang, menjemput kesempatan, menjemput apapun. Kolaborasi, menjemput pertemanan, menjemput jaringan yang lu bangun duluan daripada yang lain. It's an advantage. Yeah. Sebuah keunggulan untuk ada di sana duluan. Bener. Untuk disiplin ngejaga fisik, untuk mau lari setiap pagi. Kalau lu disiplin, lu duluan di situ ngejaga badan lu di saat orang lain belum gitu. Makanya kadang gue ngebohongin diri gue sendiri untuk tetap keluar aja. Karena gue pengen dead edge gitu. Gue pengen ada di kepala gue tuh, gue udah di sini di saat yang lain belum. Karena perasaan itu tuh pengen lu jaga. Gimana cara menjaganya? Gue kadang-kadang suka capek loh. Iya, gue juga capek. Harusnya tadi pagi gue lari, tapi enggak. Gue pembenaran gue adalah karena gue udah lama banget nggak bangun pagi, tenang, ada anak-anak. Padahal hari ini tuh hari yang cukup lega. Hari ini kan gue start ini. Artinya pagi tuh gue kosong sebenarnya. Jadi gue bisa melakukan olahraga. Tapi harus diakuin ada rasa malas dan membenarkannya dengan bilang, tapi Nji, lu juga udah lama gak sama anak-anak.
Ada pertarungan nih di kepala gue. Itu mah bullshit doang itu. Di saat yang bersamaan ada yang bilang, but if you would choose, you'd rather be with your kids gitu. Yang menang yang ini. Tapi di kepala gue juga gue tahu, Kamis Jumat gue minta lock untuk gue olahraga by myself. Dan gue bilang, oke, gue akan ambil kesempatan yang itu. Nanti gue di Balikpapan bakal lari pagi gitu. Jadi ada negosiasi yang dilakukan sama diri gue sendiri. Tapi mungkin kalau ditanya gimana caranya lu memaksa lu kayak gitu ya, gue juga nggak tahu. Ada pertarungan di kepala gue. Yang gue tahu, gue senang perasaan gue lebih unggul dari yang lain. Perasaan. Gue nggak bilang gue beneran lebih unggul. Tapi kalau tanggal 1 Januari 2025 gue lari pagi, gue bilang sama diri gue sendiri, yang lain masih pada tidur karena habis mabok, gue udah lari pagi. Perasaan itu pengen gue jaga terus. Gue habis bikin special, habis manggung di depan 7.500 orang, 3.000 orang, 5.000 orang. Minggu berikutnya gue langsung open mic untuk bilang sama diri gue sendiri, don't bullshit yourself, lu bukan siapa-siapa. Dan dengan itu, lu ngasih sinyal sama diri lu sendiri dan sama orang, gila nih orang, dia baru aja bikin special di depan ribuan orang, udah latihan lagi. Gue suka perasaan itu, dan itu yang ingin gue rawat terus. Kobe Bryant banget ya. Kobe Bryant, LeBron James. Sebenarnya gue ngelihat story-nya LeBron abis menang, besoknya udah nge-gym. Siapa yang kayak gitu? Orang macam apa yang kayak gitu? Ya orang yang juara. Gitu aja. Kalau nggak juara nggak bisa. Pernah nggak lo merasa the world is now moving so fast and certain principle lo itu kayak losing the grip? Gue beneran ngerasa dunia tuh bergulirnya cepat. Gue beneran ngerasa seperti itu. Tapi gue nggak ngerasa keteteran karena gue kalau ada satu karakteristik dari gue, nggak tahu baik nggak tahu buruk, adalah gue sangat baik dalam beradaptasi. Gue bilang nggak tahu baik dan buruk karena kadang terdengar baik, tapi gue bisa beradaptasi loh dengan situasi jelek. Kebayang nggak? Situasinya jelek, tapi gue bisa bertahan di situ. Orang akan ngeliat, ngapain lu kayak gitu? Itu kan nggak baik buat lu. Nggak tahu. Gue udah beradaptasi aja dengan keadaan kayak gini. Bisa gue. Saya misalnya, gue ingat jawaban lo, ini relate ke jawaban lo di salah satu podcast atau salah satu konten lo yang gue masih ingat. Sometimes not everything needs an answer. betul. Cukup bertahan aja. Yeah. It will open up by itself. Ya, ya. Itu datang dari pengalaman. Gue mengalami itu sendiri. Dan itu mengurangi faktor stres. Dulu kita stres karena kita pikir semua harus di tangan kita kan solusinya kan. Aduh, gue nggak tahu lagi solusinya. Ternyata emang nggak perlu tahu. Kalau lu bisa bagus, kalau enggak, kalau lu bertahan, masalah akan terurai. Itu bukan cuma karena lu percaya Tuhan. It's just how the world works. Ya, dan mungkin karena sekarang udah 46 ya. Jadi ya kayak gitu-gitu tuh kayak there's so much, you know, there's so much time you give yourself. Ketololan apa yang recently terjadi yang bikin lo ngakak at the same time kesel? Ketololan apa recently? Banyak nih soalnya nih, tapi kalau recently apa ya recently ya? Di kepala gue sih gue masih suka beli sesuatu terus salah beli gitu, kayak misalnya gue beli sabun untuk, gue pergi di groceries terus di ponytip sabun, terus gue taruh di kamar mandi, terus gue bilang ini shampoo. Iya lagi. Karena gue suka sabun cair kan. Kemudian kan gue pakai merek Old Spice di Amerika. Old Spice kemasannya sama semua gitu. Ya udah merah aja. Merah botol gede. Tapi wanginya memang khusus itu. Nggak bisa dicari Iya, tempat lain. iya. Terus ada lagi juga yang ini kecil tapi tolol tapi nyebelin juga, tapi kadang diketawain adalah Gamila tuh dietnya mengharuskan dia makan tuna. Jadi kalau gue lagi doing groceries gue beli tuna. Terus ini masih awal-awal nih, awal tahun 2022 waktu pindah. 2023. Terus dapat tuna nggak? Dapat nih, ketepok keluarin. Terus dia ngelihat. Kita kan nggak punya can opener. Jadi kan ada tuna yang krek cet gitu kan. Ada yang mesti pakai can opener. Kita kan nggak punya can opener. Gue beli 8 lagi, mau diapain ini? Jadi mesti beli lagi di Amazon gitu. Ini hal-hal tolong kayak gitu. Tapi gue yakin recently juga masih kayak gitu sih. Kayak contohnya aja. Gue bilang sama Lia bahwa, Li ingetin gue, nanti Gamila sama anak-anak nyampe sini, kita langsung ambil pasportnya karena kita mengurus visa O3 perpanjangan.
Gue baru sadar sekarang. baru aja inget tadi di jalan hati gue. Untung inget. Waktu itu gue pernah lupa. Dan itu, there's nothing funny about that. Lupa untuk ngurus visa, stresnya ya Allah bukan main. Yeah, tapi gue banyak sih kesalahan kayak gitu. Banyak sekali. Lu in the last, I think last year you were lu tahun lalu you were being very very aggressive, voicing out about Indonesian political condition. Ya kan, kenceng banget tuh. Yeah. Di situ gue sebagai penonton, gue melihat lu lagi voicing out keresahan lu. Like individually this is what I feel, gitu kan. Yeah. Bagian apa dari Indonesia yang bikin lu patah hati? Bagian bahwa speak up as you want. Iya. Yang bikin gue patah hati itu adalah gue patah hati sama rakyat Indonesia sih sejujurnya. Okay. Untuk banyak alasan. Pertama, dengan kesenangan kita untuk menyalahkan orang lain terhadap apa yang terjadi sama kita. Put the blame on politicians so many times. Kepada presiden, kepada para menteri, kepada anggota DPR. Kita limpahkan kesalahan itu sama mereka semua. Buat gue itu bikin gue patah hati. Karena dari lama sekali, dan bukti digitalnya bisa didengerin di lagu rap gue bahkan. Bahwa gue bilang ini tuh kita gitu. Susah banget sih untuk bilang bahwa selama lu gak mau tanggung jawab sama peran lu dalam demokrasi kita, kayak gini mulu. Setiap kali ngelihat ada truk terguling terus diambil barang-barangnya sama rakyat, ada patah hatinya. Tapi gue ngerti mereka orang susah. Tapi ngeliat pertarungan akan momen itu di Twitter bikin gue patah hati karena kok ada yang bela, kok yang pinter-pinter bela gitu. Jadi momen-momen ini cukup bikin gue patah hati. Dan untuk meluruskan aja, gue nggak pernah patah hati sama politisi karena ngapain gitu. Itu kayak ada orang waktu itu di Instagram kayaknya punya kutipan lucu banget. Orang yang percaya banget sama politisi itu adalah orang yang berpikir gimana bahasa Inggris soalnya, tapi gue kurang ingat kalimatnya, tapi kurang lebih kayak gini. Jangan terlalu percaya sama politisi. Orang yang percaya sama politisi itu adalah tipikal orang yang percaya hooker itu sama dia dan bilang enak karena dia beneran suka sama gitu. Maksud gue. Dia mah lagi kerja gitu. Ketika si prostitut ini bilang, oh enak saya, you're so good, segala macam. She's just doing her job gitu. Kalau lu baper, emang gue ganteng ya? Emang gue itu, ini orang yang kayak gini adalah orang yang sama berpikir politisi ini hadir untuk kita gitu. Ngapain gitu? Ngapain gitu? Jadi nggak usah sugar coating lah ya. Iya, nggak usah terlalu kalau lu patah hati sama politisi, yang aneh lu ngapain? You don't fall in love with your politicians. You know, kita tuh nggak bisa ngefans sama politisi. Waktu itu ada Afu Utami, dia punya platform bijak memantau.id. Dia bilang kita tuh sebenarnya posisi tuh kayak HR loh terhadap politisi. Kita tuh ngerekrut. Harusnya. Iya, kita bukan jadi sebenarnya iya. Ketika kampanye tuh kan, gue bukan ngefans sama Prabowo, bukan ngefans sama Anies, bukan ngefans sama Ganjar. Gue lagi mau ngerekrut presiden, punya kriteria dong. Iya. Kita lihat kriterianya ada atau enggak. Kalau perspektif kita HR, kan kita nggak perlu patah hati, orang kita rekrut. Iya. Tapi kalau kita ngefans kan patah hatinya kan berasa gitu. Iya. Bahwa ada orang kemarin bilang, oh gue patah hati sama Jokowi, atau ada yang bilang patah hati sama Prabowo karena saya dengan Jokowi, itu menggambarkan bahwa aduh masih banyak banget nih yang masih kayak gitu bentuknya. Tapi kalau ada yang membuat gue kecewa, kalau ada yang membuat gue patah hati adalah perilaku rakyat Indonesia sendiri sih, yang ya udah peran gue sebagai komedian adalah mensrea, udah itu aja. Apa yang lo lihat perbedaan demokrasi kita atau politician kita yang beda dan sama mungkin dengan Amerika? Being there, I mean lo di sana you're doing something, di sini you're doing something. Ya, dua-duanya suka pencitraan, di sana dan di sini. Bentuk pencitraannya beda. Di sana politisi pencitraan itu adalah setiap kali ada undang-undang yang ditandatangani oleh presiden, yang ngerjain di belakang. Oke. Dia mau pencitraan, gua ikut membuat undang-undang itu. Misalkan presiden, saya hari ini menandatangani undang-undang yang menyatakan bahwa film Indonesia dijamin akan tayang minimal 2 minggu di bioskop.
untuk menghalangi kesempatan film-film karya anak Indonesia karena hajar sama badai Avengers atau badai film-film Hollywood. Bagus tuh, rakyat senang, sini senang. Kalau lu mau pencitraan, lu ikut berdiri di belakang presiden untuk nunjukin gue ikut bikin. Sehingga rakyat bilang, oh ini waktu itu bikin undang-undang yang gue suka. Di Indonesia, politisi pencitraan dengan bersih-bersih jalan, masuk-masuk got. Masa gitu sih? Kebayang gak? Kayak gitu bentuknya. Kayak gitu. Iya, angle-nya udah Iya, sama-sama pencitraan satu tapi main di emotion, satu main di intelek. iya, betul. Korupsi pun kayak gitu. Iya. Kita korupsinya di segala lini markup. Di sana kalau korupsi itu korupsi bagian dari konglomerasi besar gitu. Yang mengharuskan ekonominya naik dulu untuk dia menang. Kebayang nggak? Jenis korupsi yang membutuhkan ekonominya tumbuh besar dulu, semakin besar ekonominya, semakin besar kemenangan korupsi mereka. Iya. Di Indonesia tuh nggak bisa besar, udah disunat dari awal, ambil itu, ya gitulah, sama tapi beda gitu. If you are not known as a comedian, kalau lu nggak dikenal sebagai Panji, CEO dari Comika, Panji, a comedian, lu pengen dunia mengenal lu sebagai siapa? If those two options are not there, what would you be known as? Gue tadi pengen jawab dikenal sebagai ayah yang baik, tapi itu nggak perlu dikenal satu dunia sih, cuman oleh kedua anak gue aja. Buat apa satu dunia berpikir gue ayah yang baik, anak gue sendiri enggak? Setuju sih. Dan banyak orang suka menggaungkan itu. Betul. Saya ingin dikenal sebagai ayah yang baik. Oleh siapa? Betul. Kalau nggak sama anak lu sendiri kan percuma. Jadi kalau pertanyaannya pengen dikenal dunia sebagai apa? Mungkin orang yang relentless regarding apa. Gue tuh kadang suka ngebayang kalau hidup nggak membawa gue ke titik seperti ini, itu gue ngapain ya. Kadang-kadang gue ngeliat, ya relentless. Kadang-kadang gue ngeliat diri gue di tempat-tempat lain. Gue kadang-kadang ke Rimo, tau nggak, department store. Terus ada orang suka ngoceh tuh. Wah, Bapak Ibu hari ini diskon ada. Dalam hati gue berpikir, gue bisa tuh ngerjain itu, dan lucu pasti gue ngerjain itu. Kebayang nggak? Jadi gue kadang-kadang ngelihat dengan skill set gue ini, kalau nasib gue berbeda, gue di mana ya? Dan gue ngelihat gue di banyak tempat. Iya, gue bisa jadi kayak gitu. Gue bisa jadi kayak tukang tahu bulat, tapi gue nggak perlu rekaman. Gue bisa ngomong sendiri. Tahu bulat digoreng dadakan. Saking dadakannya, ibu-ibu aja pada ngejerit, wadaw gitu misalnya. Gue ngoceh terus, apapun itu. Gue bisa nemu itu di mana. Dan dimanapun gue, prediksi gue mengatakan, gue akan sama gigihnya, sama relentlessnya. Do you have a small skit or a small joke that has a deep message you want to share? Wow. Jadi karena gue lagi tour ya, jadi satu-satunya yang nempel di kepala gue tuh adalah joke-joke gue di dalam tur Mens Rea. Oke. Gue pengen sebutin, tapi ntar jadinya spoiler ya. Gimana ya gue? Ya kalau sedikit mungkin nggak apa-apa kali. Iya. Ini sebenarnya di dalam Mens Rea gue ngomongin soal kesehatan mental. Thank you. Gue bilang permasalahan di Indonesia itu adalah nggak bisa bedain sehat fisik, sehat mental, sehat spiritual. Orang yang sakit secara fisik diselesaikan secara spiritual, orang yang sakit secara spiritual diselesaikan secara fisik. Yang paling sering terjadi itu orang yang sakit mental diselesaikan secara spiritual. Orang stres disuruh ruqyah. Anda tahu ruqyah online? Anda tahu ruqyah yang pakai pisau-pisauan? Nah, itu permasalahan kita. Dan ada juga kasus di mana sakit spiritual, kesurupan misalnya, diselesaikan secara fisik. Pernah nggak ngeliat orang kesurupan dipijit? Pijit aja jempolnya, ngapain? Dia kesurupan, dipijit punggungnya, dipijit. Yang keluar bukan arwah tapi angin. Nah itu dia tuh. Lengkapnya nanti di Mens Rea saja, silakan ditonton. Lebih kontekstual nanti di sana. Bro, ngomongin soal mental health. Ya. Banyak sekali orang ke-trigger
khususnya anxiety, karena comparing, paksaan untuk menjadi orang lain di sosmed dan sebagainya, apalagi anak-anak muda juga, bahkan anak-anak muda yang udah siap untuk bangun karir dan masih tabu untuk orang-orang kayak gue perlu ketemu psikolog, gue perlu seek for help, bahkan untuk ngecek kondisi kesehatan mental gue. What dari pandangan lu, menurut lu Indonesia sebenarnya saat ini sudah harus banyak yang aware nggak sih? Harusnya sih iya. Tapi ini perjalanan yang cukup panjang, jadi emang harus sabar dan kelihatannya momentumnya juga udah kebangun. Tapi yang seperti tadi gue bilang, orang nggak bisa bedain sakit fisik, sakit mental, sakit spiritual gitu. Iya, mereka masih mix up. Iya gitu, karena mungkin baru. Yang paling sering sih orang depresi disuruh sholat. Iya. Bukannya sholat itu buruk, tapi maksudnya ketika kita sakit spiritual berarti ada yang lepas dari hubungan kita dengan Tuhan kita. Iya. Sholatlah, berdoalah, ngajilah untuk yang muslim. Itu akan memperbaiki hubungan lu dengan Tuhan. Karena lu ngerasa gampang, nggak ngerasa dekat dengan Tuhan. Tapi kalau depresi atau anxiety atau bahkan bipolar, itu tuh lu dengan diri lu sendiri, bukan lu dengan Tuhan. Iya. Dan penyelesaiannya beda lagi. Tiba-tiba lu ngamuk mulu. Kenapa lu ngamuk mulu? Atau tiba-tiba lu nangis, lu gak ngerti kenapa. Ini tuh ada sesuatu yang mesti diperbaiki gitu. Nah, ketidaktahuan ini membutuhkan awareness terhadap informasi ini masih butuh sangat panjang. Yeah. Kalau kita biasakan dalam pembicaraan, kita biasakan dalam kehidupan, gue sering cerita kalau gue ke terapi, gue cerita anak gue ke terapi. Orang lama-lama kan ngelihat si Panji ngomong kayak gitu, kayak itu normal. Karena emang itu normal. Dan dia jadi gak takut lagi. Dan itulah kenapa walaupun mainstream itu stand up comedy yang ngomongin politik, gue merasa harus tetap nyelipin itu. Dan banyak yang berterima kasih ketika gue selipin itu. Gue ngomongin soal rumination, ini entry paling gampang ke kesehatan mental. Gue ngomongin di special gue soal rumination atau berlarut-larut dalam kesedihan. Bahwa kita sering depresi karena kita memilih untuk berlarut dalam kesedihan. Kita mengasihani diri, putus dengerin lagu sedih mulu. Di amplify. Iya, lama banget di situ dirawat karena dia pikir menangisi patah hati ini adalah bentuk rindu terhadap orang yang bisa pergi. Iya. Padahal sebaiknya enggak. Nah, jadi kesehatan mental itu dekat sama kita, dirasain sama kita semua, dan secara logika juga harusnya gampang untuk dipahami. Tapi orang butuh waktu untuk benar-benar lekat di kepalanya karena ada fisik, ada mental. Kalau lu bisa ankle di cedera pergelangan kaki lu kan juga bisa ankle secara mental gitu. Yeah, bisa cedera secara mental. Dan sama seperti fisik, kalau lu nggak mau ankle lu cedera mulu karena main basket, ada semacam trainingnya memang. Lari juga ada trainingnya, ya kan, untuk menghindari cedera. Dan dalam trainingnya lu didera gitu kan, controlled, dikasih tempaan, controlled. Tapi lama-lama naik sehingga badannya lebih kuat, sama kayak nge-gym gitu kan. Mental juga kayak gitu. Emang mesti push up mental mesti di push up gitu, dikasih control gitu ya, diukur. Tapi kalau menghindar dari situasi-situasi sulit, nggak punya mental yang kuat. Nah ini yang sering sekali terjadi, mentalnya pada roboh, goyah karena antara pengalaman hidupnya nggak pernah menawarkan mereka kesusahan atau mereka menghindari kesusahan, sehingga mereka nggak kuat secara mental. Kalau lu harus menggantikan diri lu, kalau lu harus menggantikan diri lu 1 minggu aja. Menggantikan diri gua? Iya, maksudnya you pick somebody else to replace you. Kalau lu harus memilih someone di dunia stand up comedy untuk seminggu, lu gantiin gue gitu. Siapa? Untuk menjalani kehidupan gua? Untuk menjalani kehidupan lu 1 minggu. Gue pengen siapa untuk menjalani kehidupan gue 1 minggu? Iya. In the stand up comedy world. Who would you choose and why? Damn, susah banget ini. You wanna answer or you wanna skip? No, I wanna answer this one. Okay. Give me time. Yeah, sure. Oke, gue nemu jawaban. Gue kasih konteks terhadap jawaban ini. Gue tuh selalu seneng ngajak komika-komika muda untuk jadi opener.
di dalam kota ataupun di luar negeri. Untuk ngasih tahu mereka seperti apa sih menjalani karirnya Panji. Gue ingat gue pernah ngobrol sama Rigen. Gue lagi di Eropa. Dia jadi opener gue di Eropa. Terus gue bilang sama dia, kayak kamu lagi sarapan, gue bilang sama dia, Gen, lu tahu kan, gue di sini bukan karena gue lucu, tapi karena gue disiplin. Dan waktu itu kita ngomongin soal bisa stand up dan bisa hidup dari stand up adalah dua hal yang berbeda. Dalam konteks itu, gue pengen ngajak satu orang komika untuk berdiri di sepatu gue selama 1 minggu, namanya Irgi Argis. Irgi Argis ini adalah komika dari Citerep. Banyak yang nggak tahu bahkan Citerep di mana. Tapi di tahun 2022 dia memenangi lomba yang membuat dia berkesempatan untuk manggung di depan 7.500 orang. Cinderella story, right? Senior-senior bahkan nggak kenal Irgi Argis siapa dan nggak menjagokan dia untuk menang, nggak dijagokan untuk menang. Tapi pada malam itu dia menang, saking mengejutkannya, senior-senior komunitas-komunitas stand up tuh sampai bingung. Oh, gue pikir jagoan gue nih yang menang. Oh, ini siapa ya gitu, saking nggak taunya. Tapi Irgi Argis bukan cuman bisa stand up di depan 7.500 orang, dia bisa bikin mereka semua ketawa. And he did it. I'm so proud karena dia masuk tuh sebelumnya dia grogi, dia takut, dia rada minder, dia sempat disindir sama seniornya. Dan namanya juga orang, kadang-kadang orang dari daerah-daerah tertentu tuh gampang banget tersinggung ketika dikasih tahu sesuatu, padahal nggak bermaksud gitu ya, bercanda doang aja. Tapi waktu itu gue sama Marcel Widianto ngobrol sama dia, bercanda sama dia sehingga dia pede lagi. Dia masuk dari backstage menuju ke panggung yang ada di tengah Istora Senayan itu. Dia masuk dengan nengok kanan kiri, kaget dan membentangkan tangannya. Look at all these people. Dan dia manggung dengan sangat lucu. Setelahnya hidup nggak berubah untuk dia. Dia masih komika Citerep. Dia masih orang yang masih harus berjuang lagi, masih harus ngebangun brandnya lagi, masih harus ikut lomba lagi. Tapi gue pengen dia berdiri di sepatu gue selama 1 minggu untuk tahu bahwa whatever he's doing, it's worth it. He's doing the right thing. Wow, amazing. Iya. Cobain dan dia akan tahu bahkan di titik seperti ini, gue sama capeknya kayak lu lagi capek saat ini. Capeknya nggak selesai. Ketika lu lagi ngebangun karir, terus bilang anjing gila capek banget ada di titik ini. Sadarilah sampai titik yang lu pengen kan masih capek, nggak selesai capeknya. Iya, capeknya nggak selesai. Capeknya masih ada. If this is the life you want, then go for it. Berjuang, jalanin apa yang lu lakuin. It's worth it. It's worth it. I'm not special. Sama seperti Irgi dari Citerep juga enggak special amat. Semua orang tuh biasa aja. Ada yang gigih, ada yang enggak. Ada yang borderline crazy dengan mimpinya, ada yang enggak. Tapi kalau lu coba berdiri di sepatu gua selama 1 minggu, lu juga akan mengeluh capek. Tapi gua bisa bilang dengan kompensasi kecapeannya should be worth it. Yeah. Kalau gua ngelihat hidup gue dengan negatif, gua akan bilang ngapain, what am I doing with my life? I'm failing as a comedian. No, It looks like it di New York gitu ya. Oh iya. When you were It looks like it di New York ya. It looks like I'm failing di New York. Gue nggak ngerasa gue suami yang baik. Gue nggak ngerasa gue ayah yang baik. Perusahaan gue goyang. Sekarang so much better, tapi masih harus dijagain. Nafasnya masih harus dibikin panjang. Ngapain sih gue ngelakuin kayak gini? But at the same time when I look at another perspective, wow, gue berkarir di New York. Wow, I have kids. I have a wife. I live in a house in Queens. Yeah. It's a house. Yeah, it's not a flat. It's not a flat. It's a house. It's not an apartment. Yeah. You know. Yeah. This is not the projects. Yeah. You know. I'm living in Queens. I'm in Auburndale, Flushing, Yeah. Queens. Yeah. What? I'm leading a stand-up comedy company. I have my own comedy club. Yeah. Are you kidding me? Yeah. Right? You know. Uang tuh hal yang lucu ya. Uang tuh datang dan pergi dalam kehidupan gue. Kadang gue punya uang banyak banget. Kadang gue gak punya uang sama sekali. Tapi setelah gue hidup, dan itu masih riset ya. Gak punya duit itu masih sesuatu yang gue rasain belakangan. Tapi setelah gue jalanin hidup, ternyata banyak uang dan gak ada uang itu gak berkaitan dengan kebahagiaan. Pusing ya. Tapi ternyata gak berkaitan sama kebahagiaannya. Lu bisa gak punya duit, tapi bahagianya bukan mana. And I felt it. Lagi gak punya duit sama sekali gitu. Lagi susah banget. Sampai harus bilang sama karyawan gue, sama anak buah gue,
Sorry, gue gak bisa cipir, gue gak ada duit sama sekali gitu. But at the same time, gue lagi bangun di depan 70 orang. I'm as happy as I can be. Dan gue bisa punya uang banyak banget. Dan gue bisa stres bukan main. It turns out, uang banyak di uang sedikit doesn't determine the level of happiness you have. Tentu bikin pusing, gak punya duit. Dan gak ada duit, pusingnya beda. Tetap pusingnya beda. Tapi maksud gue lebih baik memilih untuk ngelihat hidup gue dengan perspektif yang lebih oke. Pahlawan gue, role model gue adalah ibu gue sendiri. Umurnya 79 tahun, masih seger, walaupun ibu ngecat, rambutnya dicat hitam, harusnya putih ibu ngecat, tapi ingatannya tajam, ngomongnya masih bagus, jalannya masih kuat. Gue tanya, kenapa sih ibu bisa kayak gini? 2 jawabannya. 1, ibu gak pernah berhenti belajar, dan betul tahun lalu masih belajar bikin kue lupis untuk pertama kali. Wow. Umur 78 tahun baru lagi belajar bikin kue lupis, dan enak. Dan yang kedua, ibu gak pernah mempermasalahkan apapun. She doesn't stress about things. Udahlah. Kalau frase yang nyokap gue sering ucapkan adalah c'est passé. Biarkanlah yang berlalu. Okay. Biarin aja. Lewatin aja lah. Gak usah dibikin stres. Beda sama bokap. Bokap stres banget. Yang bikin bokap sumbatan, angina itu, pengapuran di pembuluh darah itu, kata dokternya, stres. Bokap gue atlet. Makanya disiplin 7-12-7. Makanya juga diukur jumlahnya. Gak pernah aneh-aneh. Gak mabok. Mabok dikit. Gak minum. Gak ngerokok. Tapi meninggalnya serangan jantung karena penyumbatan. Karena pengapuran itu datangnya dari stres. Jadi I just want to be happy. Gue pengen jadi kayak nyokap gue. Ya, karena nature-nya laki itu kan provider. Yeah. Nature-nya woman itu kan sebenarnya lebih ke mengayomi. Nature-nya. Iya, nature-nya. Jadi kalau laki itu lebih dominan stres karena dia harus providing. Kedua dia juga harus merasa his self-worth. Iya betul. Benar kan? Iya benar. As a father, as a leader of family ada self-worth. Yeah. Karena anak-anak udah gede, kalau dia udah nggak in the earning level atau nggak ada savings, dia harus ask, itu juga problem. Betul. Because ini udah ngomongin citra, ngomongin Betul. self-esteem dan sebagainya. Betul sekali. So it's not easy for a man to think that way. Tapi kalau you are already adapting that, keren sih. Karena it's kayak ada satu saint di India pernah ngomong, itu simple banget sih. Gue pernah lihat salah satu video. Dia cuma simple. Gue baru-baru ini bikin simple content. If there is a problem and you know the solution, why worry? If there is a problem and you don't know the solution, why worry? Because if you're stressed, solution will not come. Iya, betul. Just exactly. go and look for it gitu kan. Dan itulah kenapa gue sangat hormat sama nyokap sama bokap gue, karena nyokap gue tuh provider. Waktu mereka cerai, kan providernya jadi nyokap. Bayangin nyokap gue harus jadi provider. Dan itu juga membuat gue respect dan empati sama bokap. Urusan ego nggak bisa jadi provider. Gimana coba dia jadi laki-laki? Banyak sekali case like that, banyak. Iya, makanya it's hard being both sides. It's hard being a mother, it's hard being a father. Yes. The hardest is being a mother. Iya. Apalagi siapapun yang harus merangkap 2 role. Yang kan ada banyak single parent di luar sana, banyak ayah-ayah yang absen. Kan katanya Indonesia adalah negara dengan daddy issues, bukan daddy issues, fatherless. Iya, gue sempat baca tuh. Fatherless terbesar di dunia katanya. Iya. Definisinya bukan fatherless benar-benar bapaknya nggak ada. Betul. Karena bapaknya nggak punya connection dan nggak provide. Betul. Bapaknya kerjanya meeting RT mulu atau main karambol atau main lomba balap burung merpati gitu tuh. Tetap fatherless itu kan. Tapi gitulah. Ya. Bro, lo dalam perjalanan lo nih, menurut lo lebih banyak menjalani semua ide lo atau lebih banyak merelakan banyak ide lo? Oh, merelakan, itu udah pasti. Merelakan. Ada banyak banget ide. Tapi gue lupa nih gue baca. Tapi gue yakin gue baca di sebuah buku. Dia bilang focus is not knowing what to do. Focus is about knowing what not to do. Wah, itu keren. Iya. Betul. Not to do. What not to do. Iya. Nggak perlu. Inilah fokusnya. Walaupun ada 4, ini fokusnya. Iya. Karena kita tahu apa yang nggak perlu dilakuin. Iya. Susah lebih susah kalau kita mikir apa yang satu hal yang mesti dilakuin. Susah tuh. Iya. Ini fokus kita. Itu agak susah. Iya. Tapi ketika gue mulai bilang focus is knowing what not to do, ini nggak perlu. Jadi agak lebih enak dan banyak sekali. Banyak sekali ide-ide, banyak sekali cita-cita
yang nggak kejadian. Salah satu yang paling famous dan paling sering gue ceritain adalah mungkin nggak akan kejadian. Gue road trip naik motor Ducati Amerika. Karena gue pengen, tapi kayaknya nggak akan terjadi. Orang gue nggak bisa naik motor. Naik motor aja dulu, naik motor biasa, baru naik Ducati, baru lu traveling. Tapi ada banyak sekali cita-cita gue yang atau keinginan gue dan ide-ide gue yang nggak jalan, dan it's okay, it's fine. Yeah. If it's a good idea, it'll live on somewhere else. Yeah. And I'd be happy just to know that, oh, ternyata ada. Gue punya cerita lucu. Jadi waktu gue tugas akhir gue di desain produk ITB adalah robot pemadam kebakaran. I love the idea so much. I love the project. Dulu saya cuma B memang. Tapi gue suka banget project itu. Intinya namanya FIRO, FFIROU, Firefighter Investigative Robotic Unit. Karena pada masa itu belum ada drone nih, tahun 2002 apa 2001. Pada masa itu kendala terbesar pemadam kebakaran, dan gue riset pemadam kebakaran adalah kebakaran di dalam basement sama kebakaran di gang-gang kecil itu beresiko untuk pemadam kebakaran. Karena mereka nggak tahu hidrannya ada atau enggak, hidup atau enggak, lokasi di mana mereka nggak tahu. Kadang suka gara-gara bekerja, kompleks perumahan tuh pada rapat-rapat. Pemadam kebakaran banyak meninggal ketika lagi investigasi. Yeah. Gue ganti perannya dengan robot. I love that project so much. Gue coba untuk tawarin ke Pindad, sodor untuk dilakuin sama pemerintah lewat pemadam kebakaran, nggak jalan. Tahun lalu apa beberapa bulan yang lalu gue ngeliat ternyata beneran ada robot persis seperti itu. Intinya adalah dia punya water cannon. Jadi dia nggak punya air untuk matiin. Airnya untuk membuka jalan aja. Das gitu. Pas gue lihat, oh my god. It took a while, but I'm so happy somebody made it. Yes, yes. What do you think about the changes that is happening through AI? AI? Yeah. Izin Gibran, saya mau ngomong AI sedikit. Brandingnya Gibran, izin Gibran, bukan saya mau ngambil branding Anda. Ai mau ngomong Ai. Ai mau ngomong dulu, Ai. Izin, Ai ngomong dulu. Gua mau mengutip seseorang. Menurut gua dia brilliant banget. Simon Sinek. Yes, I love him so much. Iya, Simon Sinek ngomong gini. Dia ngomong gini soal AI, dan pas gue denger, anjing bagus lagi. Dulu pekerja kasar itu ngamuk karena peran mereka tergantikan oleh robotik, ya kan, buruh-buruh pabrik pada nggak ada karena diganti sama mesin. Atau kalau kita mau ngambil contoh yang lebih dekat, tukang ngetik skripsi di sekitar kampus mulai nggak ada karena semua orang punya laptop sendiri. Terus berteriak, atau orang yang bekerja di industri media cetak karena sekarang udah digital. Jadi pekerja-pekerja keras pada stres karena perannya tergantikan. Lalu ada kebangkitan knowledge workers, orang yang pekerjaannya nggak pakai badan tapi pakai otak, yang bilang makanya scale up lah, belajar lah, jangan cuma mentok di situ aja. Sekarang giliran knowledge workers yang digantikan sama AI. Anjing AI bisa ngedit, anjing AI bisa mengartikan bahasa Inggris, anjing AI bisa strategik, copywriting dan segala macam, AI bisa nulis, AI bisa ngelukis. Sekarang giliran pekerja keras untuk ngomong sama mereka. Makanya upskill lah, jangan cuma mentok di situ doang. Yeah. Karena yang kayak gitu-gitu tuh akan selalu ada. Mau siapa yang mau disalahin? Yeah. Waktu. Masa mau nyalahin kemajuan? Dan menurut gua apa yang terjadi sama AI, gua pernah ngeliat itu terjadi sama .com. Yeah. Wah, ini akan apaan, ini akan menghancurkan segala macam. Ada yang bilang, ini peluang dan segala macam. Ini cuma bagian dari kemajuan. Setiap kali ada yang baru pasti di-demonize, selalu meledak terus turun dan segala macamnya. Apa yang dialami sama AI dialami sama semua tren pada masa yang lampau. Menurut gue sih mendingan dari sekarang belajar gimana caranya bekerja dengan AI. Karena kalau lo nggak ngerti gimana cara memanfaatkan AI, kayak orang nggak tahu caranya pakai internet aja. Dan betul gue akuin ketika ngomongnya gambar, tentu AI banyak karena dia kerjanya ngambil ya. Iya. Beda kan ketika knowledge yang diambil dan artistic style gitu yang diambil, itu kan tipis-tipis copyright infringement. Yeah. Atau untuk seniman mungkin lebih ke agak lupa secara kategori, tapi tentu itu bermasalah. Kayak orang-orang gambarnya berubah jadi kayak Ghibli-nya nggak happy. Iya, betul. Tapi itu juga konsekuensi dari apapun yang lagi baru gitu. Yeah. Apapun yang baru pasti akan kayak gitu-gitu. Eksplorasi teknologi pasti. Iya betul. Ya, gimana ya? Eksploitasi malah lebih terjadi. Iya. Ya, kita ngomongin internet aja deh. Kita pada saat bersamaan kita gampang untuk nyari ramen di sekitar kita di mana.
Tapi nggak susah juga untuk nyari jabla sekitar kita. Itu konsekuensinya aja. Emang konsekuensinya kan. Ya kita gampang untuk bikin gambar untuk kebutuhan presentasi kita. Pada saat yang bersamaan gampang juga untuk nyontek gambar dengan style tertentu. Itu konsekuensi yang datang. Lu nggak bisa memusuhi internet karena internet ada bokep gitu. Ya harus pinter-pinter aja. Gitu. Kalau gue pernah ngomong zamannya information is in your fingertip aja kita masih tolol gitu. Iya betul. Sekarang intelligence is on your fingertip, gimana tuh? Iya ngejarnya gimana tuh? Information aja bagus lagi. Information masih tolol ya. Iya kan? Sekarang intelligence. Intelligence in your fingertip. There's an intelligent thing in the palm of your hand. Yes. Habis itu lu tolol gitu. Iya, Pak ini pakai untuk bokep-bokep lagi. Di level yang sederhana dipakai untuk ini. Ngobrol, ada yang pengen punya relationship dengan seseorang, nggak tahu cara ngomong sama perempuan, ngomongnya sama AI. Yeah, it's happening, gitu it's juga, happening, udah it's happening. Yeah. Looking at the wars, bro. Wars? Yeah. What's happening sekarang, perang di mana-mana. How do you see Indonesia in the next 3 to 5 years? I can't believe I'm saying this, but Prabowo might be right. Prabowo bertahun-tahun bilang sama orang, ini mau ada perang dunia ini. Makanya beli senjata. Ingat ya? Iya. Waktu dia jadi menteri kan dia pengen beli senjata, memperbarui senjata. Karena dia punya keyakinan, mau ada perang ini. Orang bilang, apaan sih lu? Lu doang kali, karena lu tentara, lu berpikir semua serba perang gitu kan. Ngapain kita beli jet baru, senjata baru, ngapain gitu. Dulu dikritik. Oleh gue juga termasuk. Sekarang salah satu yang dia pengen dengan food estate dan pengen dengan makan bergizi gratis. Sebenarnya kan semua ini dipastikan bahwa kalau ada apa-apa, kalau kita terputus dari dunia, kita masih aman ya. Makanan punya, duit punya, maksudnya untuk berputar, ada dana antara segala macam. Pokoknya kita aman lah, senjata punya gitu. Dikritik oleh masyarakat. Tapi dengan perang yang sekarang ini sedang terjadi dan udah keluar dari areanya, udah keluar dari situ. Sebenarnya yang dia khawatirkan ternyata ada benarnya juga. Nah, pada titik ini gue cukup terbuka untuk bilang I could be wrong. Penilaian gue sama Pak Prabowo bisa jadi benar. Bisa jadi dia ngelihat, ada orang-orang yang emang bisa ngelihat lebih dulu dari yang lain. Dan mungkin belum tentu terjadi, tapi sekarang nggak ada salahnya untuk bersiap. Nah, gue sih punya kekhawatiran kalau perang benar terjadi dan semakin dekat ke sini, kita kan Pak Prabowo juga ngomong, kita non-blok ya. Kita mah siapa-siapa aja. Indonesia tuh ibarat zodiak tuh Gemini itu sebenarnya tuh kayak, gue mah senang sama semua orang kok, it's okay. Gue sayang sama lu, gue sayang sama semua orang gitu. Terus orang lain, apaan sih lu, aneh banget lu Gemini, toxic gitu kan. Walaupun sebenarnya Leo, Indonesia Agustus Leo. Jadi kita mungkin nggak akan berkonflik, tapi gue khawatirnya ketika perang terjadi, every man for themselves. Pertanyaannya adalah, what kind of person are you? When it comes to that, kalau semua orang nyelamatin diri sendiri, gimana tuh cara lu nyelamatin diri sendiri dan apakah lu akan mengorbankan orang lain? Ketika gue bilang semua orang menyelamatkan diri sendiri, gue ngomongin soal individual seperti kita dan negara. Negara semuanya mengamankan diri sendiri. Bisa jadi beneran ada yang di cut off gitu. Udahlah gue mau ngamanin diri gue sendiri deh. Itu yang gue khawatirin. Walaupun yang Pak Prabowo lagi berusaha untuk capai sebenarnya lebih strategis. Dia mau bilang dia non-blok, terus dia bilang, udah kita non-blok aja yuk gitu. Udah mereka aja gitu yang kita mah non-blok aja. Gue gak tahu apakah tercapai atau tidak. Ada banyak yang konon, ada banyak yang sebel sama Indonesia juga, sama stance-nya. Cuman ya udah makanya. Tapi gitu. Bold move masuk ke BRICS ya. Oh, it's not for the faint-hearted. Iya. Yeah. Bener sih. Not for the faint-hearted. Gue baru kali ditanya soal perang di sini. Enggak, gue penasarannya karena ini gue sedikit break aja nanti. Lu kan di US, di sana juga lagi ada situation. Orang nanyain itu mulu. Iya kan? Di sana juga lagi ada situation. Cuma pertanyaannya gue nggak bisa lihat. Kan I don't want to see what's happening in the media. Media is all crap. Betul. Tapi live di sana segitu tense atau enggak? Nah ini gue tuh orang yang salah untuk ditanya. Karena gue hanya bisa memotret Amerika dari panggung-panggung stand up comedy. Menariknya,
semua komedian akan ngomongin kehidupan mereka. Sehingga ya perang sampai Will Smith nampar Chris Rock juga dibahas di atas panggung. Tapi perspektifnya perspektif komedian. Komedian mah ngelihat isu di dunia tuh kayak lucu-lucuan. iya. Kalau perang ya lucu, nggak perang ya lucu, Presiden Trump ya lucu, Presiden Biden yang lucu gitu. Karena tugas gue ngelucu. Iya, karena manusianya juga cara mereka berdebat dengan situasi adalah dengan menertawakan. Bagaimanapun mereka khawatir ada perang. Terasa di materi stand up-nya. Do you think there's going to be war soon? What do you think we're going to do? Jadi premis-premisnya itu di situ. Jadi keresahan akan perang ada di antara mereka. Kekesalan mereka sama Trump ada di benak-benak mereka. Kebingungan sama mereka akan apa yang akan terjadi. Telur mahal aja dibahas di atas panggung. Iya sih. Jadi the fear is there, tapi mereka nggak tahu bagaimana lagi cara menghadapi situasi itu selain dengan menertawakan. Alright, coming to Comika. Pertanyaan gue, buku lu masih dijual nggak sih? Yang mana? Yang lu bikin yang untuk belajar jadi stand up comedy? Masih ada. Belinya lewat website? Ya pecahkan.com, tapi gue bisa kirim. Oke. Nggak, karena gue Untuk Anda pecahkan.com. Oke. Waktu lu bangun ini industri, lu punya dream pengen bangun stand up comedy industri di Indonesia. Sebenarnya orang Indonesia sama orang India tuh nggak beda-beda jauh, Interesting. ya kan? Tapi di India memang stand up comedy sempat akhirnya jalan. Melalui TV, melalui apa, sesuai seperti di Indonesia dibikin acara dan sebagainya. Tapi seberapa yakin culture kita itu bisa nerima komedi, bro? Karena culture kita itu kalau gue ngeliat tuh kayaknya baperan, gampang tersinggung. Sedangkan komedi itu justru mengambil isu-isu yang lagi on fire, isu-isu yang lagi noticeable, dibawa dalam bentuk komedi. Kayaknya gue punya dua pertanyaan. Kan pertanyaan kan adalah jawaban. Kan pertanyaan adalah Indonesia tuh siap nggak sih sama komedi? Iya. Kalau kita ngomong komedi, siap sebenarnya. Budaya komedi di kultur-kultur Indonesia itu kuat sekali. Lenong, Iya, Lenong. terus apa kalau di Sunda tuh. Tapi hampir di setiap daerah Indonesia tuh punya kesenian komedi sendiri. Iya. Di Papua aja ada mob. Iya. Di mana orang berdiri berkeliling saling lempar jok gitu. Dan kalau dipikir-pikir, sebenarnya itu juga banyak yang bentuknya kritik sosial juga. Dulu ada almarhum Basio, budayawan, seniman, komedian dari Jogja. Itu ngomongin soal kemiskinan, ngomongin soal tinggal di rumah bedeng. Dari dulu bahasan soal politik juga udah ada. Dulu Bing Slamet bersama dengan dua temannya bikin grup lawak yang akhirnya dibubarin karena ngekritik Soekarno mulu. Los Locos kalau nggak salah. Jadi sebenarnya siap. Kita siap kayak gitu-gitu. Pertanyaannya adalah apakah Indonesia siap dengan stand up komedi ataupun komedi yang datangnya dari keresahan yang dihantarkan secara verbal. Karena ngelihat sketsa sama ngelihat orang ngomong itu ternyata beda. Sri Mulat kan ngomongin soal strata Sri Mulat itu ya sebenarnya sama seperti film Parasite yang Korea Selatan itu. Oke. Parasite apa sih kalau bukan tabrakan antara orang kaya sama orang miskin kan? Iya, betul. Yang tinggal di gorong-gorong, Iya. hidup di atas sekarang, Iya. ya kan? Itu kan simbolik banget. Sri Mulat itu selalu tabrakan antara pembantunya sama orang kayanya kan? Iya. Si Timbulnya sama si Tarsannya atau sama Iya. Jujunya. Iya. Nah, tapi karena dihantarkan lewat sketsa, kita tuh nonton ketimbang dengar. Tapi ketika stand up diomongin pakai kata-kata, itu tuh kayak lebih tajam gitu. Makanya konflik lebih muncul sekarang ketimbang dulu. Dulu ada konflik. Dulu Warkop aja menyinggung kok. Oh iya. Sri Mulat juga menyinggung. Jojon juga menyinggung. Cuman karena sekarang orangnya sendiri ngomong ke arah lu jadi lebih gampang kayak Kak Aing anjing gitu kalau bahasa Sunda gitu. Maksud lu apa gitu. Tapi gue punya keyakinan Indonesia siap karena yang hebat adalah komika-komikanya. Dan gue bukan ngomongin gue ngomongin komika-komika lain. Mereka hebat sekali meramu keresahan, protes dengan lucu. Tentu akan ada yang protes, tapi kehebatan mereka dalam menulis
Salah satu orang-orang terhebat menurut gue dalam meramu kayak gini tuh adalah Abdur, Beler, Gilbas. It's so easy to like. Ketika mereka ngomong di atas panggung tuh mudah sekali untuk suka sama mereka. Walaupun sebenarnya mereka ngomongin sesuatu yang berat sekali gitu, tapi kok gampang banget ikutnya aja gitu. Jadi challenging tapi gue yakin bisa. Ready kok, ready. Gue sih cuman satu doa, gue merindukan lo menjadi the next George Carlin. The way you bring up things. Amin. Menuju ke sana. Moga-moga. Cuman Salah satu yang gue suka dari Indonesia George, satu-satu yang gue sangat inginkan dari George Carlin adalah his career. Memang dia udah tua, masih bikin spesial, masih tajam, masih berani. I envy that. Yes. Last question. Di antara semua pencapaian lo, yang mana yang paling lo simpen sendiri dan lo nggak pengen orang tahu? Tapi jadi tahu dong. Pakai ditanya. Pencapaian. Yeah. Nah, gue tuh sering sekali berpikir ini pencapaian gue atau bukan. Tapi ini yang sangat-sangat gue syukuri. Gue bersyukur sekali anak-anak gue seperti anak-anak gue sekarang. Wow. Bersyukur sekali. Unbelievably grateful. Dari mereka kecil sampai mereka dewasa tuh bangga sekali sama mereka. Kadang gue berpikir ini gue juga gak ya? Atau ini kami? Atau ini dari mereka sendiri? Atau dari atas? Atau dari mereka sendiri? Gue juga gak tahu. Tapi gue kadang-kadang ngeliat anak-anak lain, terus gue berpikir, untung anak gue gak kayak gitu. I can't say this karena mungkin tersinggung. Tapi perasaan itu tuh muncul sampai sekarang. Gue tadi pagi baru aja ngomong sama anak gue. Sampai nangis, gue berkaca-kaca gue. Ada kejadian gue udah bahas di Dota di Weekly Vlog. Anak gue diserang sama orang di atas panggung, di depan umum. Di depan ratusan orang, lagi manggung, lagi ngelawak. Diserang sama temennya dia. Bener-bener diserang gitu, physically. Nangis segala macam. Terus anak itu dicabut dari sekolahan, gak boleh masuk dan segala macam. Terus gue berhadapan dengan kepala sekolah panjang banget. Anak itu disidang. Panjang sekali. Tadi gue ketemu sama dia. Kan dia baru aja, waktu dia lulusan, waktu dia prom, gue gak ada di New York karena gue di Indonesia. Gue nanya, gimana promnya? Terus baik-baik aja. Terus saya tanya, anak itu ada gak? Ada. Terus gimana perasaan kamu? Oh, aku udah baikan sama dia. Gue bilang, kamu baikan sama dia? Iya. Dia nyerang kamu di depan umum dan kamu maafin dia. Terus dia bilang, ya dia duduk di samping aku. I don't wanna hold grudge. Jadi aku gak mau dendam, karena aku pikir dia aku gak enak, dan dia juga gak enak kalau dia tahu aku masih dendam sama dia. Wow, Karena 18 years old. No, this one's 13. 13? Yang cewek. Oh yeah, wow. Okay. Ini yang cewek. 13, wow. Karena aku pengen dia berubah, dan aku pengen dia lihat bahwa dia bisa berubah. Bahwa ada orang-orang di dunia ini yang ketika dijahatin, gak jadi jahat. Bahwa masih bisa memaafkan. Itulah kenapa di toganya dia gambar sendiri. Kan dia harus luruskan. I'm like the sun, no matter how dark it gets, I'll always return. Wow. Itulah kenapa Shira sekarang pengennya dipanggil Sunny. Okay. Di rumah dipanggil Sunny. Karena dia pengen bilang, I am like the sun. What an amazing kid. Amazing kid. Gue nanya, nggak mungkin sih ada gue di situ. I don't know. It can't be me. Anak gue yang cowok. Dia pengen jadi digital artist kan. Terus ada mata pelajaran digital art. Terus bilang, ini tugasnya, ini yang aku gambar. Terus gue bilang, tugasnya nyuruh kamu. Jadi waktu itu disuruh bikin satu karakter dari 8 buah candy. Satu karakter dari 8 buah candy. So ngasih lihat, dia ngasih 8 karakter masing-masing dari 4 candy. This is not what is instructed. Yeah. But I'm happy with it. Aku excited sama ini. Iya, Dipo, but nobody cares. Nobody cares. Don't submit this. You're going to fail. I'm going to submit this. I'm bilang, okay, you're an adult, terserah lu. Dia masukin, hari berlalu, gue nanya, by the way, gimana hasilnya kemarin? Waktu guruku terima, dia bilang, well, this is not what I asked for, but okay. Terus gue bilang, well, kita tunggu aja hasilnya seperti apa. Raportnya keluar, digital artnya 100. Dia nggak ngelakuin apa yang diminta. Dia melakukan lebih dari apa yang diminta. Lebih dari yang diminta sebenarnya.
ayahnya hampir sempat ngelarang. But he pulled off. Yeah. Yang lebih impresif lagi. Digital art 100, matematikanya 100. Gue mikir, lu anak siapa sih? Tapi gue kan punya anak-anak kayak gitu. I'm so blessed. Pada saat yang bersamaan, gue nggak pernah terbiasa ninggalin mereka, tapi gue ninggalin mereka mulu. I mean, sometimes I think what kind of father I am, ninggalin mereka mulu. I missed out so many moments. Gue suka nonton film di mana anaknya lagi manggung, terus nengok ke arah penonton, bapaknya nggak ada. And then I told myself, I'm not gonna be that kind of parent. And then I became that kind of parent. Dan gue kadang-kadang nggak bisa bilang itu karena gue nggak pernah di sana. Besar kemungkinan itu karena Mila. Mereka mengizinkan untuk gue di Indonesia. Kebayang gak sih jadi mereka, lu paksa gue ke New York. Lu tinggal sekarang gue di Indonesia, mulu apa sih kan gitu kan ya? No complaints. Tentu mereka kangen dan itu ditunjukkan, dan dalam protesnya anak gue sempat nggak balas WhatsApp gue lama banget. Tapi berkah lah. Kalau ada satu pencapaian yang gue nggak pernah ungkap-ungkap, gue bangga banget sama anak-anak gue. Tapi gue nggak pernah ungkap karena gue nggak yakin. Orang pasti akan bilang itu karena peran Bang Panji juga. Tapi from inside looking out, it doesn't seem like it. Most probably it's my wife. Most probably it's Gamila. Yeah. But I'd like to think I have a little bit part in that. Thank you, bro. Ya, sama-sama. And I wish you all the best. By the way, Welcome one of back. the best interview. Thank you. One of the best by far. Thank you so The much. most interesting one. Yeah. Yes. Yeah. Wish you all the best. Welcome Sama-sama. back to the CEO of Comika. My pleasure. Wanna see more of you. Yeah. Thank you. Kembali lah Yeah, pasti. ke Comika. Pasti. Yeah. Thank you, man. Thank you. Thank you.